Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Teresia Dujanti Surbakti, biasa dipanggil Tesa. NIM saya 72200380. Saya berasal dari Jogja dan sekarang saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari SMA Stella Dc 1 Yogyakarta, angkatan 2020. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana pada Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penilaian tes tengah semester. Video ini nantinya akan berisi tentang penjelasan dalam penggunaan program Java. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman Java. Pertama, apa itu Java? Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystem dan didesain oleh James Gosling pada tahun 1995. Java merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Java memiliki sebuah semboyan yang berbunyi write once, run anywhere. Artinya, Java mampu menghasilkan program yang dapat berjalan di atas segala jenis platform. Di dalam bahasa Java terdapat 5 buah unsur. Yang pertama, variabel. Variabel merupakan tempat pada memori untuk menyimpan nilai. Yang kedua, ada nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dapat diubah ketika proses berjalan. Yang ketiga, ada operator. Operator merupakan simbol yang digunakan ketika melakukan operasi dalam pemrograman. Yang keempat, itu ada ekspresi. Ekspresi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan nilai. Yang kelima, perintah. Perintah merupakan instruksi yang dijalankan dalam pemrograman. Di dalam bahasa Java juga terdapat 3 buah komponen. Yang pertama, Java Development Kit. Yang kedua, Java Runtime Environment. Yang ketiga, Java Virtual Machine. Java Virtual Machine inilah yang nantinya akan merubah bytecode menjadi bahasa mesin sehingga program dapat dijalankan. Proses penulisan bahasa Java tidak jauh berbeda dengan proses penulisan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Pertama, kita harus menuliskan menggunakan text editor. Kedua, hasil penulisan menggunakan text editor tadi dikompilasi dan dilinkin menjadi bytecode. Selanjutnya, bytecode tersimpan dalam file berekstensi class. Step keempat, bytecode diubah menjadi bahasa mesin menggunakan interpreter yang bernama java.exe. Yang terakhir, bahasa mesin tersebut dijalankan oleh Java Virtual Machine. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan tentang tipe data, variabel, ekspresi, input, dan output. Tipe data. Tipe data adalah pengklasifikasian jenis nilai yang akan disimpan. Terdapat 2 jenis tipe data. Yang pertama, tipe data primitif. Tipe data primitif merupakan tipe data yang sederhana, tidak berorientasi pada objek, dan nilainya diberikan secara langsung ke dalam variabel. Yang kedua, ada tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif dibuat sendiri oleh pemrogram, berupa kelas, dan nilai yang dimasukkan merupakan instansi dari kelas tersebut. Macam-macam tipe data primitif yaitu pertama, tipe data Boolean. Tipe data Boolean merupakan tipe data yang digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu nilai. Nanti hasilnya nilainya akan tertulis true atau false. Yang kedua, ada floating point. Floating point bentuknya bilangan desimal. Floating point ini terdiri dari 2 tipe data lainnya, yaitu float dan double. Yang ketiga, ada integer. Integer berbentuk bilangan bulat. Terdapat 4 jenis integer. Yang pertama, byte, short, int, dan long. Dan tipe data primitif yang terakhir adalah char. Char bentuknya bisa berbagai macam karakter, namun dalam setiap pemrograman yang menggunakan tipe data char hanya boleh terdiri dari 1 karakter dan diapit oleh tanda petik tunggal. Untuk tipe data non-primitif sendiri hanya terdapat 1 jenis tipe data non-primitif, yaitu string. String nilainya diambil dari keyboard secara langsung. Variabel. Variabel adalah tempat yang berupa identifier
yang berguna untuk menyimpan suatu nilai yang dapat diubah selama proses program dijalankan. Selanjutnya ada ekspresi. Ekspresi merupakan segala sesuatu di dalam program yang menghasilkan nilai. Nilai tersebut bisa berupa literal, variabel, fungsi, atau operan-operan. Yang selanjutnya ada input. Input merupakan proses memasukkan data. Salah satu cara pengambilan input dapat dilakukan dengan cara menambahkan class scanner. Agar program bisa dijalankan, harus melakukan import class scanner dengan cara Ctrl+Shift+O. Class scanner akan mengambil input dari keyboard. Penggunaan fungsi pada input untuk melakukan pengambilan data tergantung pada tipe data yang digunakan. Misalnya, pada tipe data string digunakan .nextLine. Pada tipe data integer akan menggunakan .nextInt. Untuk tipe data double menggunakan .nextDouble. Yang terakhir, output. Output digunakan untuk mencetak hasil pemrograman ke layar. Salah satu cara untuk mencetak hasil pemrograman ke layar adalah dengan menggunakan sistem outprintln. Hasil yang tercetak pada layar berasal dari ekspresi yang dituliskan di tengah tanda petik 2.